Baik, terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai HIV/AIDS yang kian mengancam, di mana penyebarannya bahkan hingga sampai pelosok desa. Dan kita masih berbincang dengan Dr. Santoso Edi Budiono, dan menarik tadi juga sudah dibicarakan soal kasus HIV/AIDS yang ada di Banten, dan juga soal penyebarannya seperti apa. Dan mungkin salah satu hal yang menarik juga adalah soal penyebaran di Provinsi Banten ini, kasusnya bahkan hingga sampai ke pelosok desa dan juga bahkan ke pegunungan gitu ya. Dan ini sebenarnya apa yang menjadi faktor hal ini bisa terjadi gitu, karena ini mungkin daerah-daerah yang tidak disangka-sangka juga gitu. Iya, jadi sama seperti COVID ya. Itu COVID juga sampai ke desa-desa ya. Iya. Itu karena pergerakan manusia sebetulnya. Oke. Pergerakan manusia, selain juga mungkin kalau kita bicara prostitusi itu, dia selalu mencari daerah-daerah di mana perputaran uang tinggi. Makanya di proyek-proyek pembangunan fisik itu biasanya sudah langsung diikuti dengan kerumunan daripada warung remang-remang misalnya begitu ya. Dan seperti juga Cilegon misalnya sebagai kota industri dan kota jasa, tentunya memerlukan tempat-tempat hiburan, dan tempat-tempat hiburan tentunya dimasuki juga untuk itu. Belum lagi sekarang itu mereka sudah memanfaatkan ya kecanggihan IT untuk pemasaran situ, seperti itu. Sehingga memang sekarang dengan mudahnya orang mendapatkan layanan itu tanpa harus susah-susah cari yang berdiri pinggir jalan misalnya gitu ya. Mereka sudah disediakan tempat, bedeng-bedeng, yang tinggal di order aja lewat di BO aja lewat di HP. Karena kalau menurut Kementerian Informasi dan Teknologi itu, telekomunikasi itu dikatakan sudah 70% orang di perkotaan itu sudah terhubung dengan internet. Sementara di pedesaan sudah 50% katanya begitu. Dan itu trennya makin meningkat terus, semakin meningkat terus. Jadi kalau kita bicara HP, itu ada dua hal yang bisa kita dapat dari HP. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua tentunya promosi daripada pornografi atau prostitusi. Nah, itu dengan mudah sekali kita akses. Nah, ini yang kemudian harus kita berikan pemahaman pada masyarakat. Jadi kalau Anda memberikan HP pada anak, Anda harus siap. Ini satu saat Anda akan menghadapi anak yang sudah terbuka informasi, dan itu informasi itu segala macam informasi yang baik maupun yang buruk. Sehingga memang yang kita lakukan adalah sekarang itu dengan banjir informasi, bagaimana kita bisa memilih dan memilah informasi yang berguna, dan yang tidak berguna kita singkirkan. Mungkin gitu. Seperti itu. Nah, ini mungkin selain dari akses informasi, ini pencegahan lainnya yang sebenarnya bisa menjadi preventif masyarakat. Ini seperti apa? Sebetulnya kalau kita bicara masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sebetulnya tuntunan agama sudah jelas ya. Pendidikan seks itu dimulai sedini mungkin. Benar. Dari mulai anak itu kecil, dia dikenalkan jenis kelaminnya apa, lalu bagaimana cara menjaga dan membersihkan, kemudian bagaimana kita bisa terhindar dari perilaku orang yang bermaksud jelek bagi kita. Kita ajarkan anak kita dari mulai dada ke atas, dari lutut ke bawah, itu boleh bersentuhan dengan orang, tapi kalau orang itu sudah mulai pegang dada, pegang sekitar alat kelamin atau pantatnya atau mungkin bibirnya gitu, nah itu harus waspada. Dan anak itu harus bisa membela dirinya, mungkin dengan berteriak atau minta tolong orang yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Itu sudah harus diajarkan. Kemudian besar sedikit mungkin kita sudah diajarkan bagaimana anak wanita dan anak pria itu dipisahkan kamarnya. Anak wanita diberikan kunci tersendiri sehingga kamarnya terkunci. Kemudian dia kalau belum berpakaian lengkap itu nggak boleh keluar gitu ya. Jadi di kamar mandi segala macam harus tertutup. Dia harus berpakaian lengkap kalau keluar dari kamar mandi atau dari kamarnya dan sebagainya. Dan mungkin dalam Islam juga diajarkan bagaimana seorang anak
kalau mau masuk kamar orang tuanya di 3 waktu, itu harus minta izin terlebih dahulu, karena mungkin orang tuanya sedang tidak berpakaian lengkap pada saat itu. Nah, itu yang kita ajarkan dalam agama Islam. Jadi saya pikir dalam Islam sudah ada tuntunannya. Dan pendidikan seks itu bukan anak cari sendiri atau tahu sendiri, tapi harus diajarkan harus dari orang tuanya. Orang tuanya ngajarkan dan memberikan contoh. Nah, itu yang mungkin kita perlu sadarkan pada masyarakat juga melalui pemuka-pemuka agama dan guru-guru di sekolah. Itu juga harus kita beritahu itu, supaya diingatkan untuk memberikan pesan-pesan itu pada putra-putrinya. Seperti itu, Mas. Oke, nah kalau kita mungkin sedikit belajar lagi tentang HIV/AIDS gitu, ini mungkin banyak juga masyarakat yang mungkin masih awam soal HIV/AIDS gitu, karena mungkin ngerasa ini kayaknya penyebarannya tidak sebegitu besarnya gitu, sampai akhirnya kepeduliannya tidak begitu tinggi. Mungkin banyak yang bertanya juga, apakah dari HIV/AIDS ini seseorang yang mengidap HIV/AIDS ini bisa nampak kelihatan dari luar gitu? Gini, Mas ya, jadi kita harus pahami dulu apa itu HIV dan apa itu AIDS. Okay. Nah, HIV itu satu virus masuk ke dalam tubuh kita, sudah dikatakan kita menderita HIV. Nah, tetapi itu baru bisa terdeteksi setelah daya tahan tubuh kita bereaksi terhadap virus yang masuk. Itu kira-kira 3 atau 6 bulan pertama setelah kita terinfeksi. Itu yang kita sebut masa jendela. Nah, setelah itu ada masa laten yang cukup panjang, antara 5-10 tahun tanpa gejala, tanpa tanda, sampai satu saat kita tampak sakit karena ada penyakit ikutan yang hinggap di tubuh kita. Jadi fungsi HIV itu hanya merusak sistem imunitas, sistem atau tentara yang akan mempertahankan kekebalan tubuh kita itu dirusak oleh virus HIV. Nah, satu saat sistem imun itu sudah rusak, kemudian akan muncul penyakit-penyakit ikutan seperti TBC, toksoplasmosis, terus kemudian sitomegalovirus dan sebagainya, bisa menunjukkan kalau orang itu sakit, ya. Kemudian badannya kurus kering, panas nggak sembuh-sembuh, atau diare nggak sembuh-sembuh. Nah, itu harus kita curigai. Atau mungkin dengan TBC, Mas, karena TBC dan HIV itu seperti mata uang. Jadi orang yang HIV harus diperiksa untuk TBC, dan orang TBC mungkin menderita juga HIV. Jadi harus diperiksa dua-duanya. Orang HIV harus periksa TBC, TBC harus periksa HIV. Makanya seperti mata uang itu sepertinya. Jadi kalau kita lihat memang sepertinya prosesnya lumayan cukup panjang gitu ya, dari awal terinfeksi hingga benar-benar gejalanya muncul gitu ya. Dan ini kan untuk beberapa orang ketika gejalanya tidak muncul, artinya terkadang mereka tidak merasa terinfeksi gitu. Nah, ini apakah ada yang harus dilakukan gitu, atau mungkin juga mengidentifikasi diri gitu? Ya, jadi yang perlu dijelaskan sama masyarakat itu, sekarang itu HIV tidak mengerikan seperti gambaran zaman dulu kala, ya. Artinya orang normal bisa terpapar HIV kalau dia tidak menjaga perilaku atau tidak menghindari narkoba. Tapi kemudian kalau HIV ini tidak mengakses obat, lama-lama dia akan jatuh pada kondisi AIDS. Nah, kondisi AIDS ini masih bisa diobati, kembali lagi dia kepada status HIV. Dan kalau dia melanjutkan pengobatannya, dia bisa jadi normal lagi, karena virusnya tidak terdeteksi, sehingga orangnya daya tahan tubuhnya naik lagi, dia tidak tampak sakit, dan kemungkinan untuk menular pada orang lain menjadi sangat kecil atau hampir tidak ada. Jadi memang itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita menemukan orang HIV sedini mungkin, kemudian langsung akses obat dengan tekun dan teratur dengan jam yang sama, ya. Karena memang obat ini ada konsentrasinya di dalam darah, sehingga setiap beberapa jam dia harus minum obat pada jam yang sama setiap harinya, sehingga virus ini tetap rendah. Jadi sama seperti kalau kita menghadapi orang dengan diabetes atau hipertensi, selama dia mengakses obat dan kontrol teratur, alhamdulillah sehat terus. Jadi kita nggak perlu lagi menstigma atau mendiskriminasi. Yang penting cepat ditemukan, cepat diobati, teratasi, virusnya tidak terdeteksi, dia normal lagi dan sehat seperti orang lainnya aja.
Yang penting obat harus terus diminum. Benar-benar. Seperti itu. Jadi mungkin awal dari stigma juga adalah ketika pemahaman masyarakat ini masih menggunakan pemahaman lama, di mana AIDS atau HIV ini dianggap sebagai sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh gitu ya. Padahal sekarang nyatanya memang sudah ada upaya. Ketika seseorang ibaratnya terinfeksi HIV dan bahkan mengidap AIDS, ini bisa sembuh, Dok, ya? Betul. Bisa diatasi, bisa dikendalikan. Jadi yang penting bagaimana dia prinsipnya itu menghindari dua tadi, menghindari hubungan yang seks yang berisiko dan menghindari pemakaian narkoba. Dan yang lebih penting lagi bahwa sekarang sudah ada obatnya, bisa dikendalikan, tidak perlu takut, tidak perlu mendiskriminasi, orangnya bisa bekerja seperti keterampilan yang dia punya, ya. Jadi nggak perlu dikeluarkan ya pekerjaannya dan sebagainya, tidak perlu lagi. Dan kita tidak perlu mengasihani mereka tidak perlu dikasihani karena mereka juga bisa kembali normal lagi kalau mereka mau mengakses obat dengan baik. Dan ini sudah disediakan semua oleh pemerintah dengan obat yang gratis, pemeriksaan gratis dan sebagainya. Jadi tinggal orang mau aja mengakses. Gitu, seperti itu. Oke, dan mungkin ini tidak ada alasan lagi, ibaratnya ketika seseorang ini dinyatakan mengidap HIV atau mungkin juga sudah mengidap AIDS, ini harus depresi gitu ya. Mungkin awal terkejut wajar gitu, tapi upayanya ini bisa dilakukan. Nah, mungkin untuk orang-orang yang ketika dinyatakan HIV, mengidap HIV atau AIDS, ini apakah akan langsung diarahkan oleh petugas kesehatan atau mungkin ya masyarakatnya sendiri ini yang harus mencari informasinya sendiri gitu? Saya rasa sekarang layanan untuk HIV sudah tersebar ya sampai ke tingkat puskesmas, meskipun belum semua puskesmas, tapi secara bertahap nanti akhirnya semua puskesmas sebanyak 400 sekian puskesmas yang ada di Provinsi Banten ini semuanya juga bisa diakses untuk tes maupun pengobatan, termasuk rumah sakit. Sekarang ini memang kebanyakan rumah sakit pemerintah, tapi ke depan mungkin rumah sakit swasta juga harus ikut andil juga, ikut mengatasi juga, karena memang populasi daripada ODA ini bukan hanya masyarakat bawah atau menengah aja, tapi masyarakat di atas juga banyak juga yang menderita itu, sehingga semuanya harus berkiprah, sama-sama bertanggung jawab. Sama seperti COVID lah ya. Selama kita mau bekerja sama, mengikuti anjuran dari petugas kesehatan, rasanya semakin lama kita bisa atasi penyakit ini. Jadi selama satu penyakit itu belum ada vaksinnya, makanya upaya untuk mencari orang yang positif harus terus kita lakukan. Samping juga kita tetap berusaha untuk merubah perilaku orang dengan prinsip ABCDET. Jadi A-nya itu absent, tidak melakukan hubungan seks. B-nya itu be faithful, saling setia. Jadi mereka yang sudah punya pasangan jangan main dengan orang lain lagi. Kalau misalnya dua hal ini nggak bisa, dalam keadaan terpaksa kondom harus dipakai, gitu kan. Kemudian juga menghindari obat atau drugs, dan yang terakhir edukasi, pemahaman dan pengetahuan harus terus kita tingkatkan. Jadi ABCD tadi ini sebenarnya adalah cara mudah untuk mengingat bagaimana supaya kita ini bisa terhindar dari HIV dan juga AIDS ya, Dok ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi nih, Dok, perbincangan kita pada pagi hari ini mengenai HIV AIDS yang sangat menarik dan juga mungkin ini informasinya sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat, dan masyarakat juga mungkin perlu update juga gitu soal HIV AIDS, bukan dengan pemahaman-pemahaman lama yang akhirnya ini bisa menimbulkan stigma. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi pemirsa Sultan TV, tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.